Halo, selamat pagi pemirsa. Saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Kali ini kita akan berbincang seputar alokasi investasi. Bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Freddy Teja, Head of Investment Specialist dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Freddy. Selamat pagi Mbak Chandra. Pak Freddy, ini saya sering sekali mendengar bahwa kita tidak boleh mengalokasikan uang kita hanya di satu tempat atau satu jenis investasi. Don't put your eggs in one basket. Resikonya apa sih sebetulnya Pak? Iya, masing-masing instrumen investasi punya karakteristik tersendiri, baik dari potensi imbal hasil maupun risikonya. Contohnya saham, dia punya karakteristik potensi imbal hasilnya lebih tinggi, tapi risikonya pun lebih tinggi. Kalau jatuh biasanya juga bisa lebih dalam dibandingkan dengan instrumen investasi pasar uang yang lebih stabil, tapi risikonya memang rendah gitu. Jadi ada kompensasi antara satu instrumen dengan instrumen yang lainnya. Dan kenapa kita harus menyebar, jangan ditaruh di satu tempat, jangan ditaruh di satu keranjang, untuk menyebar risikonya juga gitu. Jadi terdiversifikasi, tujuannya adalah supaya investasi kita imbal hasilnya optimal, seoptimal mungkin, tapi dengan risiko yang sangat terjaga, terkelola dengan baik. Jadi sebetulnya alokasi investasi yang ideal adalah harus disebar, intinya ke situ ya Pak Freddy. Nah, berapa besar sih sebenarnya porsi ataupun persentase yang harus disimpan di tabungan atau deposito maupun yang bisa kita investasikan? Iya, tidak ada jawaban baku Mbak Chandra, karena setiap individu, setiap orang pasti tentu punya kebutuhan, rencana yang berbeda-beda. Untuk jangka pendek sebaiknya memang tetap disimpan di tabungan atau deposito yang likuiditasnya terjaga. Jangan sampai pada saat kita butuh ternyata uangnya lagi turun atau jumlahnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Untuk yang jangka menengah, katakan 2-3 tahun, kita boleh memasukkannya berinvestasi ke instrumen obligasi atau campuran dengan saham. Dan untuk yang jangka panjang itu baru kita bisa boleh pikirkan, boleh coba reksadana yang mengandung saham gitu. Memang potensi imbal hasilnya besar, risikonya memang lebih tinggi, tapi karena toh untuk jangka panjang seharusnya itu tidak terlalu berpengaruh juga. Tapi selain kita menentukan tujuan, pasti kita juga harus menyesuaikan dengan profil resiko yang kita miliki ya Pak Fred. Tetapi balik lagi, kita harus mengetahui dulu profil risiko kita. Jangan memaksakan diri, kita orang konservatif, tapi memaksakan diri misalnya masuk ke reksadana saham, seperti itu. Nah, kalau ternyata memang tidak sesuai dengan profil risiko kita, lalu kita harus bagaimana ya? Ada beberapa solusi. Kalau dalam kita gunakan contoh yang barusan gitu ya, orangnya konservatif, gimana nih caranya ya? Dia bisa tetap masuk enggak yang tetap disesuaikan, jadi nggak ke saham tapi ke obligasi atau campuran, tapi tentu saja untuk memperoleh target dana yang dituju jangka waktunya lebih lama, artinya periode investasinya memang harus lebih panjang. Itu solusi pertama. Solusi kedua, kita bisa saja coba tetap memaksakan diri masuk ke saham, tapi sedikit saja supaya tidak mengganggu likuiditas. Dan dengan kita masuk dengan porsi yang cukup kecil, pada saat yang sama kita juga artinya belajar mencari pengalaman di yang saham yang lebih agresif gitu. Mungkin saja setelah 1 atau 2 tahun kita sudah lebih mengenal, profil risiko kita juga berubah, karena profil risiko itu juga bisa berubah. Oh, profil risiko juga bisa berubah ya Pak ya? Barangkali jadi, semakin sering kita paling tidak mengetahui bagaimana saham, bagaimana obligasi, kita pun bisa menyesuaikan profil kita. Kita bisa menyesuaikan profil risiko kita. Untuk itulah penting untuk semua investor untuk secara berkala, 1 tahun atau 2 tahun sekali, kita coba lagi kaji profil risiko kita, karena mungkin berubah, dan setelah saat itu kita juga menyesuaikan portfolio investasi kita, atau istilah yang sering kita dengar adalah rebalancing. Baik, terima kasih Pak Freddy atas informasinya. Terima kasih sama-sama. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh